Bayangkan hamparan es putih yang luas di kutub utara, di tengah dinginnya angin Arktik, ada satu predator puncak yang sangat ikonik. Ya, beruang kutub. Tapi, sekarang rumah mereka sedang berubah. Es mencair lebih cepat dari sebelumnya. Lalu, apa yang terjadi pada beruang kutub? Dan bagaimana evolusi bisa menjelaskan masa depan mereka? Mari belajar. Beruang kutub atau Ursus maritimus ternyata bukan beruang salju sejak awal. Mereka berevolusi dari beruang coklat sekitar 500.000 tahun lalu. Saat beberapa populasi beruang coklat berpindah ke wilayah utara yang dingin, mereka menghadapi tekanan lingkungan baru, suhu rendah, es, dan sumber makanan yang berbeda. Tekanan inilah yang memicu perubahan genetik. Beberapa mutasi secara kebetulan membantu mereka bertahan, seperti bulu putih untuk berkamuflase saat berburu di es, lemak tebal untuk insulasi dan penyimpanan energi, paus atau telapak kaki besar sebagai snowshoes alami, dan perubahan gen APOB yang memungkinkan mereka makan lemak tinggi dari anjing laut tanpa rusak jantung. Generasi demi generasi, mutasi yang menguntungkan ini diwariskan. Inilah yang kita sebut sebagai evolusi adaptif. Namun, kini perubahan lingkungan jadi lebih cepat daripada mekanisme evolusi itu sendiri. Temperatur global meningkat, es laut mencair, dan wilayah berburu mengecil. Masalahnya, beruang kutub sangat bergantung pada es laut untuk berburu anjing laut. Tanpa es, mereka harus berenang lebih jauh, menghabiskan lebih banyak energi, tapi mendapatkan makanan lebih sedikit. Akibatnya, populasi mungkin akan menurun, banyak yang kelaparan, konflik dengan manusia meningkat, dan tentunya reproduksi mereka menurun. Tekanan lingkungan yang berubah cepat sekali, sementara evolusi butuh ribuan tahun. Pertanyaannya, bisakah mereka beradaptasi dengan cepat? Secara teori, iya, tetapi secara praktik, belum tentu cukup cepat. Kemungkinan adaptasi evolutif yang mungkin terjadi, mereka akan berubah diet, misalnya lebih sering makan burung laut, telur, atau bangkai. Perubahan sifat berburu mungkin menjadi lebih mirip beruang coklat. Dan hibridisasi dengan beruang coklat, menghasilkan paisley bear atau growler bear yang sudah mulai ditemukan. Namun, ini semua adalah adaptasi jangka panjang, sementara perubahan iklim berlangsung dalam hitungan dekade, bukan ribuan tahun. Jadi, ada 3 kemungkinan masa depan. Yang pertama, evolusi percepatan. Jika variasi genetik cukup besar dan lingkungan mereka memberikan tekanan kuat, populasi mungkin berubah menjadi bentuk baru yang lebih cocok hidup tanpa es. Kedua, hibridisasi permanen. Beruang kutub dan beruang coklat bisa menjadi satu populasi baru yang campuran. 3. Kepunahan lokal atau total. Jika kehilangan es terlalu cepat, banyak populasi bisa hilang sebelum sempat beradaptasi. Nah, saat ini, ilmuwan memperkirakan bahwa sebagian besar habitat es musim panas bisa hilang sebelum tahun 2100 jika emisi global tidak dikurangi. Jadi, cerita evolusi beruang kutub adalah contoh nyata bagaimana makhluk hidup selalu berubah mengikuti lingkungannya. Namun, perubahan iklim yang kita hadapi sekarang terlalu cepat, bahkan untuk hewan sekuat beruang kutub sekalipun. Akhirnya, pertanyaan pentingnya bukan hanya, bisakah beruang kutub berevolusi? Tetapi, bisakah kita memperlambat pemanasan global cukup lama agar mereka punya kesempatan untuk bertahan? Karena masa depan mereka sangat bergantung pada keputusan manusia hari ini.